Kak Azam ini, saya akan membacakan CV dari Kak Azam terlebih dahulu. Nama Zamzami Umanansyah, Sarjana Ekonomi Syariah. Alamat beliau Jalan Dukuh, Karangan Bebatan Biyung, Surabaya. Beliau lahir di Sampang 3 April 1992. Dan Kak Azam ini angkatan 2011 di pekerjaannya Aidiar Bank Mandiri Persero, Region 8 Jawa Timur. Dan Kak Azam ini pernah mengikuti organisasi. Yang pertama, beliau pernah menduduki sebagai Ketua Hima Prodi Ekonomi Syariah periode 2013 hingga 2014. Dan beliau juga pernah menduduki sebagai Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mohon maaf karena sinyalnya. Saya ulangi kembali. Nama materi pertama, Kak Zamzami Umanansyah, Sarjana Ekonomi Syariah. Alamat Jalan Dukuh, Karangan Babatan, Wiyung, Surabaya. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 3 April 1992. Kak Azam ini juga angkatan pada tahun 2011 dan sekarang bekerja sebagai PLK Senior Pooling Cash Banknote dan Aidiar Bank Mandiri Persero Region 8 Jawa Timur. Kak Azam ini juga pernah mengikuti organisasi. Yang pertama, sebagai Ketua Hima Ekonomi Syariah periode 2013 hingga 2014. Pernah menduduki sebagai Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, periode 2014 hingga 2015. Dan yang terakhir, beliau ini pendiri dari Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Masya Allah. Bagaimana Kak Azam, bisa dimulai penyampaiannya? Oke, terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya? Iya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya pengurus Hima Prodi, adik-adikku semuanya sekarang menempuh perkuliahan yang tidak baik dan tidak semestinya di masa pandemi. Tetap semangat dan harus sabar. Insya Allah badai akan segera berlalu. Tapi sebenarnya itu kalau sekarang kan lagi teknologinya kan lagi canggih ya, jadi bukan jadi alasan sih. Kecuali mungkin atas di angkatan 2010 yang masih belum mengenal Zoom dan lain-lain itu mungkin agak kesulitan. Kalau adik-adik sekarang ini sudah kenal dengan teknologi, jadi saya pikir tidak ada alasan untuk tidak semangat dan tidak sabar untuk menjalankan metode kuliah di kampus. Ini saya sangat jarang sekali untuk ngisi webinar pada kali ini. Dulu kalau nggak salah pertama kali mengadakan acara ini saya pernah menolak ya. Mohon maaf untuk pengurus Hima, karena memang 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu saya lagi lagi sering ditugaskan di luar kota. Jadi posisi saya di perusahaan kan dulu kan masih ditugaskan untuk perbantuan ke luar kota, sering sekali ke luar kota di luar tadi. Jadi mohon maaf, dan baru kali ini season ketiga ya Dek ya. Season ketiga, alhamdulillah saya bisa hadir, semoga nantinya bisa bermanfaat, dan tentunya ini sharing santai aja Dek ya. Boleh ya, sharing santai aja. Karena ini kan berat sekali ya, sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa itu berat sekali. Tapi saya rasa bisa apa saja kok sarjana ekonomi syariah itu. Ini acaranya kawan-kawan alumni, silaturahmi, berbagi sharing dan berbagi motivasi dalam meraih kesuksesan. Benar ya? Benar, Kak. Benar. Terima kasih. Dalam meraih kesuksesan. Kalau saya garis bawahi kesuksesan deh ya. Kesuksesan di sini kalau saya pikir secara harfiah itu mempunyai arti yang relatif dan berbeda di setiap individu, organisasi maupun kelompok. Dan kesuksesan itu biasanya mempunyai tolak ukur masing-masing setiap individu. Jadi tolak ukur kesuksesan saya beda dengan adik-adik semua dan teman-temanku semua sepertinya beda. Seperti itu. Makanya kesuksesan saya anggap relatif karena setiap insan mempunyai tolak ukur masing-masing seperti itu. Namun yang saya bicarakan di sini kesuksesan dalam karir, dalam pekerjaan, oke lah. Bukan kesuksesan dalam mencari pasangan hidup ya, mohon maaf. Silakan dibahas secara personal masing-masing. Kalau sukses dalam mencari pasangan hidup itu saya anggap itu misteri. Karena bisa jadi si A suka sama si B di dalam kelas, ternyata jodohnya anak UGM. Alhamdulillah sih. Si A suka sama di kelasnya, ternyata jodohnya anak UNER kedokteran. Alhamdulillah juga sih. Jadi kalau kesuksesan dalam mencari pasangan hidup, monggo dipikirkan masing-masing. Atau bisa jadi introspeksi. Di sini yang saya bahas adalah kesuksesan dalam mencari jati diri, mencari karirnya itu sendiri, karena sangat berat sekali sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa. Kesuksesan setiap orang itu mempunyai tolak ukur masing-masing. Saya pernah, kalau saya diperbantukan ke luar kota, kayak Lamongan, Gresik, itu sering sekali WA kan ke teman-teman alumni, karena biar gak bosan. Biasanya kan kalau aku diperbantukan di luar kota itu 1 minggu 3 hari, sering mencari teman-teman alumni, sharing-sharing, dan tentunya silaturahmi. Yang banyak saya temui, pernah saya ke Lamongan itu dipertugaskan ke Lamongan, pernah ketemu sama teman kelas kita ini Fedi.
Di sana saya ketemu dengan beliau, saya silaturahmikan ke rumahnya, saya tanyakan, kamu kesibukannya apa? Kalau nggak salah di daerah Sukodadi. Kamu kesibukannya apa? Saya sibuknya sekarang ini Mas, membantu Karang Taruna, mengaktifkan ibu-ibu PKK, meningkatkan kualitas barang-barang desa ibu-ibu PKK seperti itu. Jadi anggap kesuksesan yang dilakukan oleh teman saya itu memang seperti itu, bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, teman-temannya, dan kampung desanya. Jadi kesuksesan versi dia ya seperti itu. Ada juga saya pernah ke Bawean 2016 itu kalau nggak salah, ketemu sama kakak kelas saya sih. Beliau orang tuanya guru, bapaknya guru, ibunya guru, beliau ada di Bawean. Ya sengaja kan ketemu, terus kamu kan kok di sini, kamu kan orang Surabaya, kenapa kok tinggal di Bawean? Gak mas, aku nggak tinggal karena ikut program pemerintah. Kalau nggak salah programnya Indonesia Mengajar 3T ya. 3T itu daerah yang tertinggal, terluar, terpencil. Dia mau mengajar sekolah kan di sana. Dan yang dia rasakan mengajar itu, kalau mengajar di desa sendiri, di daerah sekitar sendiri itu sudah biasa-biasa saja. Tapi kalau mengajar di luar seperti yang saya lakukan ini sangat luar biasa. Karena kita tantangannya beda kalau kita mengajar anak-anak yang sudah di kota atau daerah-daerah yang sudah ada fasilitas. Kalau di daerah Bawean dan sekitarnya Mas Lembu itu luar biasa tantangan, dan dianggap seneng aja, happy. Dan kesuksesan menurut dia ya seperti itu. Saya ajak nggak mau balik ke kota, tak mas sini aja sendiri, bahagia. Jadi biasanya kesuksesan itu sama dengan kebahagiaan. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa? Banyak hal. Dan tentunya sukses ini relatif, tergantung dari tolak ukur masing-masing. Cuma kalau saya tarik benang merahnya itu sukses menurut anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam biasanya itu sukses secara finansial. Jadi banyak yang seperti saya yang ada di Bank Jatim, BNI, BTN, BRI, banyak sekali kakak-kakak kalian ada di sana. Yang belum saya temui itu di Bank Indonesia masih belum ada kayaknya. Jadi kalau seperti saya ini banyak sekali ya sebenarnya di Bank Jatim, BRI, BNI, BSI sekarang merger banyak sekali. Jadi kalau versi sukses anak-anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mungkin seperti itu. Sukses secara finansial. Karena kalau kita sukses secara finansial, tentunya kita bisa mampu ya memberangkatkan orang tua tunai haji, tentunya bisa menyantuni anak yatim, bisa menafkahi fakir dan miskin, menafkahi ibu-ibu janda, terus nggak bisa kita membangun sekolah biar nanti bisa dikelola oleh teman-teman kita. Kita juga bisa membeli barang-barang UMKM yang dikelola oleh teman-teman kita. Mungkin seperti itu tujuannya sukses secara finansial anak-anak happy. Dan tentunya itu memang frekuensi dengan saya, sukses secara finansial. Halo? Masih nyambung itu ya? Masih Kak. Oh masih nyambung. Ya seperti itu. Saya rasa kalau saya cari benang merahnya, kalau sukses secara anak ekonomi dan bisnis, namanya juga anak ekonomi dan bisnis ya. Jadi sukses secara finansial. Namun kalau dari keseluruhan sukses itu relatif, ada tolak ukurnya. Jadi kalau kalian ingin meraih kesuksesan, sementing itu sama dengan kebahagiaan kalian. Jadi jangan hiraukan orang-orang recehkan di samping kalian. Kalau emang itu sukses menurut kalian, silakan lakukan. Jangan hiraukan orang-orang recehkan di samping kalian, tetangga kalian. Jadi mungkin ada yang mau langsungkan melakukan hal-hal yang berbeda dengan lingkungan sekitar, monggo silakan selama itu berdampak positif.
bagi masyarakat sekitar, saya rasa itu sukses yang sebenarnya. Sukses yang gagal total itu seperti ini. Mending kamu jadi perawat. Sekarang kan lagi pandemi, banyak insentifnya, banyak ceperannya. Padahal dia itu otaknya bisnismen gitu. Nah itu sih sukses yang gagal seperti itu. Jadi sukses dia itu memaksakan kehendak orang lain. Saya rasa itu tidak akan bertahan lama. 2 tahun, 3 tahun, wes resign. Seperti itu. Jadi tentukan. Jadi tolak ukur sukses itu memang relatif. Setiap individu dan kelompok masing-masing. Kalau di sini sharingnya berbagi pengalaman dan motivasi, saya itu pernah pengalamannya luar biasa ya kan di kampus dulu ya. Sedikit pengenalan aja deh. Saya sekarang di Bank Mandiri, Persero TBK di Surabaya. Tugas saya itu ya ngurus likuiditas banknote. Banknote itu uang falas. Jadi uang falas itu uang asing. Biasanya yang saya kelola itu mata uang asing, mulai dari USD, Aussie, Australian Dollar, maksudnya pound sterling, euro, MYR, Malaysia Ringgit, SAR, Saudi Arabia, terus NZD, New Zealand, terus apalagi ya banyak sih, Hong Kong, HKD, JPY, Jepang Yuan, JNY, Cina Yuan, macam-macam. Dan yang saya lakukan itu setiap hari tentunya harus mengetahui uang keluar masuk, diketahui uangnya keluar masuk berapa, di ekspornya berapa, di impornya berapa, dan saya kelola itu mulai dari Sumenep sampai Tuban, dari Banyuwangi sampai Pacitan. Dan harus balance, nggak hanya banknote sih, nggak hanya falas, ada rupiah juga yang saya kelola, dan likuiditas yang saya kelola, dan itu harus balance. Kalian ngerti nggak kata-kata balance itu populer di ekonomi syariah, itu dipopulerkan sama siapa? Sama dosen saya. Puji. Benar sekali Bapak Bukhari. Masih sehat beliau ya, Dek? Sehat seger buger, Mas. Iki Pak Bukhari. Halo? Bukan, Pak. Mas. Oh, tak kira Pak Bukhari. Moderator. Halo, Dek. Iya, Kak. Pak Bukhari kan nggak ikut ya? Kan nggak ada ya? Nggak ada sepertinya, Kak. Oh, nggak ada. Tapi diundang. Insya Allah diundang. Kangen sama beliau soalnya kerjaan saya urusannya sama beliau dulu. Bahasa balance selalu dijawabkan di kantor saya dan teringat sama beliau. Dulu saya bisa jadi kalau berbagi pengalaman itu zero to hero itu ya saya gitu. Karena akuntansi ya, yang kerjaan saya ini banget ya, konsen ke ilmu akuntansi yang saya pelajari dulu kan di bangku kuliah. Dan tentunya beliau sangat sekali ingat dengan saya, mahasiswa terfavorit karena dari sekian kali tidak lulus dari mata kuliah beliau. Jadi saya sebut zero ya. Jadi semester 3 itu pernah ikut mata kuliah beliau, kurang bagus nilai. Lulus cuma kurang bagus. Kalau nggak salah nilainya B- cuma lulus. B- itu. Tapi kok nggak bagus nilai saya gitu, aku dulu. Eman ikut lagi di semester 5 ikut lagi, nilainya lebih buruk lagi dari semester 3. Jadi kayaknya kan nggak jodoh sama mata kuliahnya Bapak Bukhari.
Itu. Uh, cuma tetap saja lulus. Kalau mata kuliah beliau itu yang paling saya ingat dan teman-teman itu biasanya baju harus dimasukkan ke dalam. Nah, di sana saya sering berulang sih. Kalau dimasukkan ke dalam, biasanya kalau mata kuliah beliau saya pakai baju batik. Jadi kalau ditegur, Mas, bajunya masukkan dalam. Pak, baju saya batik, gak ada batik masuk ke dalam celana, Pak. Seperti itu. Jadi mata kuliah beliau itu dulu mata kuliah favorit ya. Adik-adik suka masalah hitung-hitungan, akuntansi dan segalanya. Dan sampai setelah lulus saya mudah-mudahan tidak bertemu dengan pekerjaan yang mana mata kuliahnya yang diajari oleh beliau. Ternyata setelah keluar di Bank Mandiri saya megang likuiditas, megang transaksi uang keluar masuk, uang keluar masuk di cabang A berapa masuknya, cabang B berapa, dan harus balance seperti itu. Di pengalaman saya seperti itu. Nah, namun di balik itu semua tentunya ada kerja keras dong, sehingga saya bisa beradaptasi. Karena kalau nggak ada kerja keras, sudah 2 kali nilainya tidak baik sekali dan dipegang amanahnya luar biasa, ya harus ada kerja keras. Karena memang di teman-teman di sekitar kantor saya sih lulusan kampusnya itu lulusan kampus-kampus yang apa ya, yang favorit banget ya. Minimal itu kampus ini UNER, lain itu ya UNER, Unipro, terus Perbanas, itu semua sih. Rata-rata di perbankan lulusannya seperti itu. Cuma kita kan sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa? Bisa semuanya menurut saya. Gali diri kondisi kita sendiri apa tidak. Banyak yang saya gali selama lulus dari tahun 2015 untuk bisa setara dengan anak-anak kampus-kampus di luar sana. Karena kalau kita menyetarakan diri dengan teman-teman kelas, dengan fakultas di kanan kiri kita, itu apa ya, kurang menarik dan kurang tertantang ya. Kalau kita akui memang kalau potensi kita itu harus, tolak ukurnya harus dari kampus-kampus yang favorit seperti itu. Jangan pernah merasa berpuas diri, karena kalau kita memposisikan, membandingkan kita dengan teman-teman kita fakultas sekitar kita, itu kurang menurut saya. Kita harus mencari perbandingan yang lebih di atas kita, sehingga kita terdorong dan tertarik untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau ingin berbagi pengalaman dan apa saja yang harus dilakukan teman-teman setelah lulus nanti, saya ingin berbagi formula ya. Karena setiap kesuksesan itu pasti ada formulanya deh. Sukses itu pasti ada formulanya. Kalau sukses dari lahir, itu bisa jadi formulanya yang buat bapaknya, atau bapaknya sudah sukses dari lahir, bisa jadi formulanya yang buat dulu tuh mbahnya, atau seterusnya kakeknya yang buat formula. Jadi saya yakin sukses itu ada formulanya. Semua sukses itu ada formulanya. Formulanya memang punya sendiri, punya strategi. Tapi saya yakin sukses itu bukan formula. Semua ada formulanya. Itu. Kalau menurut saya sih, yang sering saya lakukan, saya dan berbagi sharing sama teman-teman alumni, teman-teman lintas kampus itu, biasanya saya punya 5 budaya, 5 formula dan perilakunya nanti akan silakan kita lebih baik lagi. Kalau saya sebutnya itu TIPC. TIPC itu trust, integrity, professional, terus customer, food, terus excellent. Trust itu budaya pertama, formula pertama itu trust. Saya menaruh trust itu dalam setiap kehidupan. Trust itu artinya sangat
sangat ini ya, trust itu sangat sangat penting sekali kalau kita pegang kepada siapapun. Kita ingin berbicara ke siapapun harus trust semuanya. Jadi kunci keberhasilan seorang itu pertama trust. Terus perilaku dari trust itu sendiri apa saja? Tentunya terbuka, transparan. Harus transparan, menjalankan organisasi Hima Prodi, ketua, garis, semuanya ya harus transparan agar anggota bisa mengikuti sesuai instruksi. Begitu juga kalau kita berdagang, berdagang terus berjualan ya harus transparan seperti itu juga. Harus terus dalam segala hal. Terus perilakunya lagi harus tulus juga sih. Jadi ini ada budaya, ada perilakunya deh. Jadi ada 5 budaya, perilakunya banyak sekali. Yang saya jelaskan yang pertama budaya trust. Perilakunya yang harus kalian lakukan itulah terbuka, tulus, terus tidak sungkan ya. Kalau kita pengen jadi manusia di atas rata-rata ya harus tidak sungkan, harus bisa ngomong di mana saja, tidak sungkan dalam melakukan apa saja, sementing itu sesuai dengan norma. Ingat kita hidup harus ada attitude ya, sesuai norma, etika seperti itu. Tidak sungkan boleh, tapi harus sesuai dengan norma. Harus tidak sungkan, apalagi sebagai ketua tidak sungkan. Terus memperdayakan potensi. Perilakunya yang selanjutnya itu memperdayakan potensi. Jadi kamu harus tingkatkan dong. Karena kanan kiri kita semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi kalian harus juga lebih baik seperti itu. Dan yang paling penting di dalam organisasi atau budaya trust itu tidak silo. Tidak silo. Silo itu pengertiannya gimana ya? Silo itu antara si A dan si B ya tidak boleh silo gitu. Dan tentunya saling menghargai. Itu perilaku dari trust yang sering kita lakukan di dunia kerja maupun di keseharian di dunia kerja ataupun keseharian. Mohon maaf ini anak saya. Saya Abi masih yes, bentar, maaf ya. Orang itu. Bentar. Boleh lanjut ya, moderator? Halo. Ya, baik Kak, silakan. Iki anak saya mau ikutan, mohon maaf ya, ganggu dari tadi. Budaya selanjutnya yang perlu adik-adik ketahui yaitu berintegritas tentunya. Integritas terus perilakunya apa aja Kak integritas Kak? Perilakunya keseharian seperti apa sih Kak integritas? Ya disiplin, tentunya disiplin. Orang kalau tidak disiplin ya sudah mengurangi persentase kesuksesan kalau tidak disiplin. Selanjutnya perilakunya tentunya konsisten. Kamu lakukan terus konsisten, terus menerus perilakunya yang harus kita lakukan agar bisa menjawab sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa. Perilaku konsisten itu sangat perlu dilakukan untuk adik-adik semuanya biar kita mendekati dalam. Terus yang selanjutnya komitmen dengan janji kalian sendiri, dengan apa yang kalian tuliskan, komitmen dengan apa yang 3 tahun yang akan terjadi, yang kalian inginkan 3 tahun, 4 tahun gitu. Saya pernah punya adik kelas juga sih nanya, kira-kira kamu mau lulus kapan? Kemungkinan sih 3 tahun lagi. Nah itu kayaknya jawabannya gak meyakinkan, kayaknya tidak memiliki komitmen seperti itu.
Jadi kalian juga harus punya komitmen. Saya harus lulus di semester berapa, harus punya komitmen. Saya dulu alhamdulillah sih lulusnya semester 8. Semester 8 itu ya normal, jika nggak kecepatan, nggak kelamaan juga, jadi normal. Sebenarnya sih masih nunggu gedung anyar deh. Pengennya lulus semester 10, pengen nunggu gedung anyar. Soalnya sedikit tersisa semester 5, 6, 7, 8 itu kuliahnya dulu mondar mandir. Pernah kuliah di gedung dakwah, pindah lagi ke gedung tarbiyah, angkatan saya itu dulu deh. Terus pernah pindah ke kantin Makha itu, masih ada Makha ya? Makha masih ada kayaknya. Jadi pernah pindah ke kantin Makha, terus jadi inginnya dulu sih lulusnya semester 10. Intinya sih nunggu gedung anyar lah. Kasihan orang tua biar ngerti gedung seperti itu. Cuma saya pikir-pikir tidak perlu karena gedung itu tidak penting, sementing lulus tepat waktu saja. Jadi komitmen tetap saya jalankan meskipun ada godaan. Karena saya tanya Kang Rektor, "Iki Mas, 3 bulan lagi sudah selesai." 3 bulan lagi, jadi kalau 3 bulan lagi sudah selesai, maka saya sarjananya di semester 9. Cuma saya tidak tergiur dari itu karena saya ingat sama komitmen saya harus lulus tepat waktu dan nggak perlu gedung bagus-bagus, penting bisa lulus. Dan selanjutnya perilaku integritas itu berkata dan bertindak dengan terpuji. Berpikir berkata, jadi kalian itu harus berpikir dulu ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu, ingin menjalin bisnis sama klien, ingin menjalin apa saja dengan stakeholder tentunya ya. Kalau Hima, harapan saya bisa punya stakeholder, jadi punya relasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar, biar bisa menjadi wadah untuk adik-adik Hima Ekonomi Syariah untuk bisa menjalin komunikasi. Kalau dulu saya juga ada sih PT Kosmetika di daerah Lingkar Timur, pernah menjalin bersama dengan Hima Prodi ya, pengurus Hima Prodi. Jadi setiap event yang kita lakukan, yang kita laksanakan, mereka pasti support. Jadi ada SPK, jadi ada SPK, ada perjanjian dari PT Kosmetika dengan PT Kosmetika di daerah Lingkar Timur dengan pengurus Hima Prodi di tahun 2013-14. Jadi bunyinya itu ketika kita mengadakan event apa aja, mereka akan mensupport dengan membuka stand dengan biaya-biaya tertentu mestinya ya. Terus mereka mengirimkan barangnya di event kita. Terus perjanjian selanjutnya cuma kita yang harus membantu menjualkan seperti itu. Jadi berpikir berkata dan bertindak terpuji itu harus diterapkan. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum kita katakan. Kalau kita berkata tanpa berpikir juga salah, akhirnya ngawur. Jadi kita berpikir terus kita katakan dengan apa yang kita pikirkan tadi sebaiknya mungkin dengan klien, dengan pihak perusahaan, dan lakukan dengan tindakan yang terpuji seperti itu. Itu perilaku budaya dari integritas. Budaya selanjutnya itu yang sering kita terapkan itu biasanya profesionalisme. Di profesionalisme itu sudah lumrah kita kenal ya dalam perusahaan, organisasi atau apa aja. Profesionalisme itu sering lumrah kita dengarkan dan harus kita wajib laksanakan. Profesionalisme apa aja Kak perilaku dari profesionalisme? Kadang kita itu hanya mengerti dari bahasanya saja atau artinya saja profesionalisme, tapi perilakunya belum kita pernah lakukan seperti itu. Artinya kita tidak mampu untuk menerapkan profesionalisme yang sebenarnya. Perilakunya apa saja? Perilakunya ya tentunya tangguh dan bertanggung jawab. Perilaku tangguh dan bertanggung jawab itu ada di profesionalisme.
kalian kalau ingin menjadi insan yang di atas rata-rata harus tangguh dong, harus tangguh. Apalagi yang anak-anak perantau yang kuliah kan yang di UIN ya harus tangguh dan tentunya tanggung jawab dengan amanah yang telah, apalagi pengurus Hima Prodi harus tangguh dong. Pasti ada kelompok A, B, C sampai Z itu yang tidak suka dengan pemimpin kalian atau keputusan kalian atau pihak-pihak eksternal seperti itu. Kalian harus tangguh dan tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Dan itu karena itu adalah implementasi dari profesionalisme seperti itu. Selanjutnya perilaku apa saja dari profesionalisme? Tentunya dengan mengambil keputusan dengan risiko yang terukur. Jadi sebagai seorang pemimpin pengurus Hima Prodi di sini, kalian tentunya tidak lama-lama, dan dunia saat ini kan serba cepat. Kita dituntut untuk menjadi insan yang serba cepat. Namun kita harus juga mengambil keputusannya itu dengan terukur, karena kita manusia mahasiswa yang mengetahui teorinya sudah ada, terus dosen yang kita sharingkan juga ada. Tentunya keputusan yang kita ambil pastinya juga terukur. Boleh cepat mengambil keputusan, tapi semuanya sudah ada ukurannya. Jadi ketika kita melakukan keputusan A, skenario A, nanti efek sampingnya seperti ini, efek sampingnya seperti ini, efek sampingnya seperti itu. Jadi memang sudah terukur semua. Itu implementasi dari profesionalisme. Jadi budaya yang ketiga. Yang pertama trust, integrity, dan profesionalisme. Terus budaya selanjutnya apakah yang biasanya yang diterapkan? Budaya selanjutnya itu ya customer focus sih. Jadi kita itu sekali-sekali lah menjadi customer focus ya. Jadi maksudnya gimana? Kita kalau ingin menjadi insan yang sukses, kali-kali kita itu melakukan jiwa sales ya, melakukan jiwa-jiwa jadi semacam kayak perilakunya itu mencari kebutuhannya orang-orang lain. Jadi kayak ketua Hima Prodi atau pengurus-pengurusnya ini kebutuhannya teman-teman apa aja sih? Nah, kita gali di sana. Atau kita di dunia luar, jadi kita punya usaha es krim atau makanan apa saja sih yang kita gali itu kebutuhan mereka itu seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa. Contoh nih, kalian pengen membuat makanan, kalian tentu cari dong pangsa pasarnya dari rentan usia, karena rentan usia itu juga berpengaruh. Usia masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa atau orang tua itu berpengaruh dari segi pemasaran nanti. Biasanya kalau anak-anak kecil mungkin jarang ya, jajannya mungkin es krim, permen seperti itu ya. Kalau usaha makanan biasanya kan yang beli kan remaja, anak-anak dewasa, anak-anak remaja rentan usia 15 sampai 30 tahunan. Terus 30 ke atas itu atau 35 ke atas itu kan sudah dewasa. Jadi kita cari itu potensi pelanggan itu. Kira-kira yang paling potensial ini umur berapa ya? Kira dagangan saya ini bisa laris. Itu makanya di Surabaya kan banyak makanan-makanan pedas. Mulai mie setan, terus gacoan itu laris banget. Kalau gacoan kesukaan saya sendiri, saya suka gacoan banget. Mie setan, gacoan banyak sekali gitu. Ada nasi goreng jancuk dulu, ada nasi goreng jancuk. Terus di Sidoarjo itu ada ceker lapindo, semuanya kan pedas, dan itu hanya pasarnya kan anak-anak remaja. Dan ini masuk perilaku dari yang tadi itu, menggali kebutuhan potensi. Jadi kebutuhan pelanggan, kemudian kebutuhan orang-orang atau kebutuhan adik-adik kelas itu apa sih? Kita gali dari sana seperti itu. Kita gali karena juga kalau masih remaja itu biasanya suka jajan, suka membeli sesuatu, suka shopping kan, nggak seperti orang-orang dewasa. Jadi potensi menggali kebutuhan kan kalau untuk berdagang atau menjual makanan sih mending kalian pasarnya
anak-anak remaja seperti itu. Terus tentunya proaktif dong, proaktif pada siapa aja, tanyakan aja apa aja yang dibutuhkan kira-kira. Ini kalau ingin menjadi insan yang sukses, atau pertanyaan tadi, sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa? Seperti itu. Jadi kalian harus proaktif, tanyakan. Jadi jangan diem aja itu. Jadi kalian harus proaktif, tanyakan. Tujuan kamu apa sih? Anak ekonomi syariah, anak fakultas ekonomi bisnis itu kebutuhannya apa sih? Sama dengan saya dulu pas waktu buka Bank Sampah Syariah, pertama kali itu dulu juga kita menggali sih kebutuhan mahasiswa itu. Kebutuhan mahasiswa itu apa sih kira-kira? Alhamdulillah di bulan pertama sampai bulan ke-6 itu antusiasnya luar biasa. Karena kita selalu mencari kebutuhan pelanggan dulu pas di Bank Sampah Syariah. Kebutuhan pelanggannya apa sih? Butuh fotokopi. Oke lah, fotokopi, bayarnya sampah. Oke lah, boleh lah. Jadi contoh pinjam duit bayar sampah, boleh juga lah. Jadi kita gali terus. Cuma kembalikan ke tadi, urusannya dengan risiko yang terukur. Urusannya dengan risiko yang terukur dan seminimal mungkin. Seperti itu. Dan perilaku selanjutnya dari customer focus tadi memberikan total solusi. Jadi ketika kalian sudah mengetahui kebutuhannya masyarakat, kebutuhannya adik-adik kalian, kebutuhannya masyarakat Winsa, kalian harus memberikan total solusi. Jadi bukan hanya mengetahui saja, tapi solusinya tidak ada. Itu nonsens seperti itu. Itu nonsens. Dulu Bank Sampah Syariah juga terwujud memang seperti itu. Yang kita cari kan kebutuhannya masyarakat kampus Winsa, kemudian kita proaktif menanyakan kepada masyarakat Winsa kira-kira butuh apa saja, kemudian kita memberikan solusi dari kebutuhan itu. Contoh kayak ngeprint, pengen bayar sampah, terus dulu pernah sih sering banget ya cleaning service itu kan bayarannya kan nggak banyak seperti itu. Jadi kita cari mereka yang cari sampahnya, kemudian dijual ke kita, bahkan mereka pernah minjem juga, sering minjem juga bayaran sampah. Itu kan bentuk dari mencari kebutuhannya, mencari kebutuhan masyarakat seperti itu. Kemudian kita tembak dengan berikan solusi yang solutif. Itu banyak sekali dan silakan nanti bisa dikembangkan. Kemudian selanjutnya budaya selanjutnya itu excellent ya. Ini budaya yang terakhir penutup ini dari saya. Kalau dibentuk kata kuncinya TIPJET. Jadi excellent itu perilakunya apa aja Kak? Patriotis dong excellent. Excellent itu patriotis. Mentalnya itu excellent itu ya mental juara. Jadi kita tidak hanya mempunyai potensi, kita tidak hanya memiliki tim yang bagus, atau kita tidak hanya memberikan total solusi, tapi kita juga harus mempunyai mental juara. Ekonomi syariah dulu itu mental juara banget sih, karena banyak faktor. Saya rasa anak-anak ekonomi syariah itu anak-anak pilihan dari dulu. Jadi ketika ada kompetisi atau apa, kita selalu ikut, dan kalau ada komunitas ekonomi syariah di Jawa Timur kita selalu tampil. Bahkan kita juga pernah jadi tuan rumah juga, karena kita memiliki mental juara di kepengurusan Imam Prodi atau di diri masing-masing. Terus berani melakukan terobosan excellent seperti itu. Itu perilaku dari excellent. Berani melakukan terobosan apa saja. Yang penting kembali lagi dengan risiko yang terukur. Karena kita kan mengetahui itu, kita kan ngerti rumus-rumusnya kan, harusnya kan juga harus memiliki risiko yang terukur. Ini nanti ada materi yang kedua deh ya. Ada pemateri yang kedua. Iya Kak. Oke, terus yang terakhir karena ini sudah 1623. Iya. Menciptakan peluang. Mohon maaf panjang banget. Saya kan nggak ngerti waktunya, saya ngomong sampai jam berapa. Ini yang
yang terakhir menciptakan peluang. Jadi orang-orang excellent itu orang-orang yang mental juara itu selalu bisa menciptakan peluang. Ya itu saja mungkin. Mohon maaf waktunya kelewatan. Baik Kak, terima kasih banyak ya Allah, Masya Allah sekali pengalaman dari Kak Azam ini. Sepertinya satu sesi ini tidak cukup untuk berbagi pengalaman dari Kak Azam sendiri. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut pada pemateri kita yang kedua. Ada Kak Risma Safira Dwi Lestari, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Sarjana Ekonomi Syariah pada tahun 2021, jadi masih anget-angetnya. Beliau lahir di Jember pada tanggal 10 April 1999. Beliau memiliki minat tinggi dalam kepenulisan penelitian dan jurnalistik. Dan Kak Safira ini aktif dalam organisasi keislaman dan juga berdomisili di Kabupaten Jember. Untuk pendidikan dari Kak Safira ini pada tahun 2005 di SD Negeri Balung Lor 3, pada tahun 2011 di SMP Negeri 1 Rambi Puji, pada tahun 2014 di SMA Negeri 1 Jember, dan pada tahun 2017 beliau berpendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pengalaman kerja dari Kak Safira ini yang pertama kontributor dan admin media online santri milenial pada tahun 2019, sebagai kontributor dan editor matan media official pada tahun 2020, dan yang terakhir sebagai redaktur Nadatul Ulama Online Jawa Timur 2020. Untuk prestasi dari Kak Safira ini yang pertama terbaik 1 MTQ Kabupaten Jember cabang makalah ilmiah Al-Quran pada tahun 2021, peserta MTQ Jawa Timur ke-29 cabang makalah ilmiah Al-Quran pada tahun 2019, terbaik ketiga MTQ Kabupaten Jember cabang makalah ilmiah Al-Quran pada tahun 2018, terbaik 3 MTQ Kabupaten Jember cabang PAM Al-Quran pada tahun 2016, finalis Syariah Economic Olimpiade Universitas Airlangga pada tahun 2016, terbaik ketiga MTQ IAIN Jember cabang tilawah tahun 2016, dan yang terakhir terbaik 2 MTQ Kemenag Jember cabang tilawah pada tahun 2015. Masya Allah. Untuk organisasi dari Kak Safira ini, yang pertama, Sekretaris Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Hima Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2017, Sekretaris Matan UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017, Bendahara LKAS PW Rabita Ma'ahid Islamiyah Nadatul Ulama Jawa Timur pada tahun 2018, Koordinator Public Relations Syariah Economic Studies Club Sunan Ampel pada tahun 2018, Koordinator Departemen Komunikasi dan Informasi Matan Kota Surabaya pada tahun 2020, anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur pada tahun 2021, dan yang terakhir anggota Bidang Santripreneur UPOP Jawa Timur pada tahun 2021. Dan pengalaman dari Kak Safira ini yang pertama internship staf sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah kantor perwakilan Bank Indonesia Jember pada tahun 2020, internship staf keuangan magang lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako Nadatul Ulama atau bisa dikenal dengan Wisnu Jawa Timur pada tahun 2020, sebagai narasumber kajian tematik Matan UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020, narasumber Madrasah Jurnalistik PCNU Sidoarjo pada tahun 2021, narasumber pelatihan jurnalistik IPPNU Denanyar Jombang pada tahun 2021, narasumber kelas menulis cepat Nadatul Ulama Online Jawa Timur 2021, dan yang terakhir narasumber Madrasah Jurnalistik PCNU se-Jawa Timur pada tahun 2021. Masya Allah sekali pengalaman dan juga penghargaan dari Kak Safira ini. Bagi teman-teman mahasiswa nih yang ingin sharing-sharing dengan Kak Safira, bisa menghubungi WA-nya atau email, bisa juga mengikuti Instagram-nya di Safira_VY atau Facebook-nya Risma Safira. Apakah Kak Safira sudah siap untuk
menyampaikan pada Ya, siap. baik. Kepada Kak Safira, disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Himapprodi Ekonomi Syariah dan jajarannya, kemudian moderator dan Mas Azam. Ini baru ketemu di forum hari ini sama Mas Azam. Sebelumnya belum kenal karena mungkin angkatannya beda jauh ya. Salam kenal Mas Azam. Oke. Baik, sore hari ini kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa sharing dengan adik-adik ekonomi syariah UNSA. Ya, jadi sebagai mahasiswa ekonomi syariah tentu kita punya kelebihan yang luar biasa dan punya kesempatan yang sangat banyak gitu. Kenapa saya bilang punya kelebihan yang luar biasa? Karena di bangku kuliah kita disajikan berbagai mata kuliah yang banyak gitu. Utamanya kalau di kelas kita pasti sering membandingkan antara bank konven dan syariah. Nah di situ aja udah bisa terlihat nih, kita bisa dapat 2 poin yang mungkin di prodi lain nggak dapat, kayak mungkin di IE nggak dapat syariahnya gitu, tapi kita di ekonomi syariah udah dapat 2 poin gitu. Selain itu kita sebagai mahasiswa UIN tentu juga punya perbedaan yang berdasar daripada kampus-kampus umum yang lain. Di antaranya kita diajari basic terkait keislaman ya, ada studi hadis, studi Quran, terus usul fikih dan bahasa Arab, kita diajari itu. Mohon maaf sebentar ya. Baik, saya lanjut. Mohon maaf kalau di rumah agak banyak gangguan ini. Nah, dari sekian banyak keilmuan yang diberikan ke kita, tentunya itu suatu kelebihan yang nggak boleh kita lewatkan gitu. Karena kelebihan-kelebihan itu dan kesempatan itu sangat bermanfaat bagi kita, tidak hanya di waktu kuliah, cuman outputnya nanti ketika kita bekerja dan ketika kita terjun ke masyarakat, itu pasti ada sisi-sisi yang bisa kita salurkan ke mereka gitu. Dan terkait tema sore hari ini, saya setuju banget sama Mas Azam ya. Sarjana ekonomi syariah itu bisa jadi apa saja. Kalau mungkin mindsetnya orang-orang itu kan sarjana ES gitu, pasti kerjanya di bank. Udah di itu aja gitu kan. Tapi nyatanya enggak. Contohnya ya, saya sendiri. Kalau Mas Azam kan relate banget gitu ya. Dari kuliahnya ES, terus kerjanya juga di perbankan. Kalau saya enggak, agak melancong jauh. Saya sekarang menjadi redaktur, penulis di NU Jatim. Tapi ya kalau boleh cerita sedikit, saya dapetin pekerjaan itu dari skill menulis juga saya dapetin waktu kuliah. Jadi saya kembangkan di kuliah. Nah, kembali ke tadi, kalau orang-orang mindsetnya itu kan anak ES ya nanti kerjanya di bank. Padahal juga kita juga bisa membuka kesempatan membuka lowongan pekerjaan buat orang lain. Kita kan juga diajari tuh ada mata kuliah entrepreneur ya, yang SKS-nya sangat banyak. Nah, Ya, itu juga
jangan sampai kita jangan meremehkan mata kuliah itu, karena sangat bermanfaat untuk kegiatan sosial saat terjun di masyarakat nanti. Nah, jadi kalau kesuksesan tadi dijabarkan sama Mas Azam itu kan relatif. Setiap orang punya tolak ukur yang beda-beda gitu. Tapi kalau di sini saya menggarisbawahi gimana sih rule atau jalan biar kita sukses ya. Kalau saya punya beberapa poin. Yang pertama, sukses itu tidak cuma butuh cerdas saja. Jadi banyak faktor. Percuma gitu kita cerdas tapi nggak bisa mentransfer ilmu kepada orang lain. Itu kan eman gitu kan. Nah, ketika kita mentransfer ilmu kepada orang lain, setidaknya di situ ada 3 komponen yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kapabilitas. Nah, ketika kita transfer ilmu kepada orang lain itu, kita kan jadi kita bisa tahu nih, oh kemampuan kita di sini segini, kemampuan kita di pasar modal segini gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa kembangin rasa percaya diri. Dan kita bisa ngomong di depan orang lain, bisa menjelaskan dengan baik, itu kan kepedean kita meningkat. Nah, di situ juga terlatih untuk public speaking. Seperti yang saya bilang tadi, rata-rata mungkin ya, orang yang cerdas itu kan agak susah bersosialisasi tuh. Jadi oleh karena itu kita harus mengembangkan public speaking yang baik. Nah, yang kedua, pintar membaca peluang. Jadi kita harus tahu minat kita apa dan kira-kira peluang yang bisa kita ambil selain kuliah itu apa gitu. Nah, jadi di situ sangat penting karena di samping kita selesai dengan akademik, tapi kita juga punya pengembangan diri yang lain. Tapi poinnya adalah kuliah yang pertama. Dan sampai kuliah keteteran karena organisasi atau karena yang lain gitu. Yang ketiga, bangun lingkungan yang mendukung. Kalau tidak bisa mencari lingkungan yang mendukung, kita harus membangunnya mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan terdekat kita. Ini autokritik aja ya buat teman-teman di UIN, buat lingkungan di UIN sih sebenarnya. Jadi kalau yang saya rasakan selama kuliah 4 tahun di UIN itu kayak saya belum dapat lingkungan yang benar-benar mendukung untuk dalam hal ini sih, dalam hal ES sih. Jadi ya itu benar-benar kurang mendapatkan lingkungan yang seperti itu. Makanya saya coba cari di luar sebenarnya. Di luar mencari teman-teman yang sevisi sama saya gitu. Dan memang itu saya dapatkan di luar. Nah, kalau teman-teman merasa belum mendapat lingkungan yang mendukung di kampus, coba buat lingkungan sendiri, buat circle yang sendiri lah, buat circle sendiri, buat komunitas belajar mungkin. Itu bagus buat peningkatan kapabilitas dari adik-adik. Mungkin itu dulu dari saya, Dek. Terima kasih, semoga bisa sedikit bermanfaat buat adik-adik. Halo? Iya, halo Kak. Ya, mungkin itu dulu, bisa dilanjut. Tanya jawab ya. Baik, terima kasih banyak Kak Safira sudah sharing kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu, atau kalau malu-malu bisa bertanya melalui kolom chat. Silakan.
Silakan teman-teman, bagi yang tanya bisa langsung. Nggak papat. Kayaknya nih teman-teman pada bingung nih Kak, mau tanya apa gitu. Mungkin saya boleh tanya ke Mas Azam nggak? Boleh, silakan Kak. Ya, Ini kita banyak nih. ya. Tadi Mas Azam bilang kan kalau pas kuliah sangat menghindari mata kuliahnya Pak Bukhari ya. Terus ternyata pas kerja dapatnya likuiditas gitu. Nah itu adaptasinya gimana? Apa aja yang dilakukan biar terbiasa dengan lingkungan dan lingkungan kerja di bank gitu. Terima kasih Mas. Jadi terima kasih Mbak Safira. Kalau adaptasi ya untuk pertama kali ketika saya penugasan di likuiditas ini saya telepon tuh Pak Bukhari. Saya telepon beliau, Pak, saya mohon maaf kalau ada salah. Kebetulan kan beliau kan sangat terbuka sekali ya kan ke mahasiswanya. Jadi saya telepon beliau karena takut ada dosa atau apa yang mungkin masih janggal sama beliau, karena memang kondisinya kan kesan sekali, dan tentunya sering calling beliau sih. Adaptasinya mungkin kan nggak mudah ya deh ya, karena kan 2 kali nggak lulus. 2 kali kan nggak lulus sih, cuma nilainya sangat minim sekali ya. Ngajar mata kuliah apa Mas Pak Bukhari? Pak Bukhari kan akuntansi. Oh, akuntansi. Sampai sekarang kayaknya akuntansi ya. Saya nggak pernah ketemu soalnya. Oh, nggak pernah ketemu. Oh, gitu. Ya, beliau ngajar akuntansi dan sangat-sangat disiplin sekali beliau masalah akuntansi, dan sangat pelit untuk ngasih nilai korbannya saya. Jadi adaptasinya setelah dari zero to hero itu ya saya banyak belajar tentunya. Karena kan untuk kita kan menggali potensi juga kan nggak bisa berdiam diri, jadi kita harus tetap menggali potensi kita kembangkan. Kalau ya harus kita di atas rata-rata, karena saya dulu sangat menikmati zona aman ya dulu di kampus kan selalu menikmati zona aman. Kita itu kayak merasa hebat kan di kampus kita, di lingkungan kita, di organisasi kita. Makanya mohon maaf mungkin ada sedikit chaos antara satu organisasi ke organisasi lain, karena kita merasa hebat di lingkungan kampus kita. Jadi kita tidak pernah membandingkan atau membandingkan atau menjadikan tolak ukur kita dengan kampus lain. Jadi ketika ketemu dengan kampus lain kita ya di bawah rata-rata gitu. Tapi saya galikan potensi terus, karena saya bisa membawa nama baik kampus kita. Saya gali potensi terus, dan ya alhamdulillah sekarang masih bisa beradaptasi meskipun sedikit ketat juga, tapi mampu beradaptasi. Intinya kalau sarjana ekonomi syariah itu bisa jadi apa? Banyak hal, kan tergantung dari adik-adikku semuanya nanti. Banyak. Dek Safira jurusan apa dulu? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Ya, nggak ngajar ekonomi syariah toh, Bapak Bukhari? Pak Bukhari. Kalau dulu sih nggak pernah ketemu, nggak tahu kalau sekarang. Oh gitu ya. Oh, diganti Pak. Iya. Ya seperti itu sih, Dek. Jadi potensi diri terus digali, karena kita kan nggak bisa, karena kan dunia kan serba cepat seperti ya. Jadi kalau kita tertinggal ya sudah. Seperti itu. Iya, benar banget. Nah, ini teman-teman kayaknya pada bingung mau nanya apa nih buat materi kita pada sore hari ini. Karena memang dilihat dari penyampaian dari Kak Safira juga Kak Azam, luar biasa sekali pemaparannya. Kan tadi Kak Safira sudah nanya sama Kak Azam. Sekarang Putri aja yang mau nanya sama Kak Safira. Boleh. Benar-benar gantian. Kan Kak Safira fresh graduate.
di tahun ini, itu gimana sih Kak tipsnya kita sebagai mahasiswa, apalagi kayak fresh graduate, itu bisa membaca peluang dalam dunia pekerjaan, terutama dari sarjana ekonomi syariah gitu. Apalagi kan di era pandemi kayak gini tuh cari pekerjaan itu benar-benar bisa dikatakan nggak mudah, seperti itu Kak. Oke, kalau cari peluang itu memang apa ya? Kalau saya sih dari pas kuliah tuh kayak selalu cari minat, sebenarnya saya minat apa sih gitu. Nah, dari situ dimulai dan dikembangkan juga pas kuliah, masih aktif kuliah dari pas semester 1 sih gitu. Nah, kalau kita udah dapat minatnya apa, bakatnya apa, nah itu bisa jadi peluang kerja. Jadi kalau teman-teman punya hobi apa, itu sebenarnya berpotensi banget untuk jadi pekerjaan teman-teman gitu. Kalau boleh cerita sedikit, dulu karena seneng nulis ya dari awal kuliah, saya mulai dan kembangkan di situ pas kuliah. Jadi ketika hampir lulus nih, dulu semester 7 sih mulai kerjanya. Kebetulan ada yang nawarin untuk gabung di N-Online sebagai redaktur. Nah, enaknya kalau mulai mencari minat pas kuliah itu yaitu adaptasinya mudah gitu. Kayak saya karena udah beberapa kali publish jurnal pas kuliah, jadi adaptasinya ketika di N-Online itu nggak susah. Kan kalau di N-Online job di saya itu kemitraan, tulis berita-berita kemitraan gitu. Nah, di situ kalau berita kan lebih soft ya tulisannya, artinya nggak punya standar yang bagus sebenarnya. Nah, karena saya udah terbiasa dengan tulisan-tulisan yang yang apa namanya, jurnal-jurnal gitu dengan template yang standarnya baku, jadi adaptasinya nggak susah ketika harus terjun ke jurnalistik. Nah, itu sih, jadi minat dan bakat perlu digali sedini mungkin, dan teman-teman cari aja pengennya ngapain, sukanya ngapain. Mungkin itu bisa jadi jembatan kalian ketika fresh graduate nanti. Mungkin itu, Dek. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari Kak, dari Pak. Ini bisa Kak Fahim ingin bertanya kepada Kak Azam. Bagaimana kakak menyikapi minimnya pelatihan atau sertifikasi saat kampus pada zaman itu, seperti pelatihan SPSS, pelatihan perbankan syariah, dan sertifikasi akuntansi dasar yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja seperti yang dialami Kak Azam? Bisa langsung dijawab Kak Azam. Masih ke-mute kayaknya, Mas. Sorry. Tadi anak saya kan nyanyi, jadi biarkan nggak masuk ke sini. Jadi kalau dulu tahun 2011, tahun 2000 sampai tahun 2015 ya. Jadi saya itu alumninya dua universitas. Jadi 2011 sampai 2014 itu mahasiswa IAIN, jadi masih IAIN dulu deh. Dan apa ya? Dan kita bukan FEBI dulu. Jadi kita itu fakultas syariah. Fakultas syariah, tapi kita konsennya di perbankan. Minim banget memang. Kita fakultas syariah dan konsennya di perbankan. Dulu ada dua penjurusan. Penjurusannya itu di keuangan dan di perbankan. Dan kita kena fakultas syariah, terus baru 2014 itu 14 awal ya masuk ke FEBI. Seru juga dulu sih penentuan warna ungu-ungu. Jadi kalian sekarang lilac ya, warna ungu ya FEBI ya. Itu sejarahnya dulu yang request tuh Ibu Fatma. Kenal Bu Fatma? Penguji saya, Mas. Oh, penguji sampean. Pernah main ke rumah ya?
pernah deket kantor soalnya. Warnanya ungu ya. Iya. Jadi sing request beliau dulu. Jadi Feby mending warna ungu deh. Kan Fatma bukan juga orang perbankan. Jadi kalau kompetensi memang kita kurang, tapi kita bersyukur juga kita ada dosen setelah Bu Fatma. Beliau kan dulu kan orang perbankan. Yang saya tahu beliau orang perbankan dan saya sering sharing sama beliau di luar kampus perkuliahan. Jadi kalau pelatihan memang minim ya karena syariah. Jadi kita itu fakultas syariah, jurusan ekonomi syariah. Kita sih untuk pelatihan-pelatihan seperti itu biasanya belajarnya kan ke Bank Mini Syariah di pojokan itu. Ketuanya Bapak Yazid. Dulu kan pembentukan itu juga Bapak Yazid, Pak Salam dan lain. Dan kalau kita bandingkan dengan kampus lain, kampus UNER dan lain-lain ya kita kalah. Jadi kan kalau untuk apa ya? Jadi kan pertanyaan tadi kita bisa ada ini mini pelatihan terus dalam menyikapi di dunia kerja ya kita yang pertama kita apa ya, kita itu potensi kita ini memang kurang kan di dalam kampus seperti itu. Saya merasakan ketika kita keluarkan di luar terus kita satu duduk di kursi meja dengan kampus lain, jadi kita itu jauh seperti itu karena mungkin kurikulum yang dibuat oleh pihak kampus dan segalanya itu ya mungkin kurang mengena seperti itu. Karena dulu saya semester 1, semester 2 itu masih ada mata kuliah filsafat, jadi ada mata kuliah ilmu kalam, jadi ada mata kuliah sampai semester 4 itu masih ada mata-mata kuliah ilmu kalam, ilmu memang itu butuh, tapi kan kalau sudah penjurusan saya rasa masih kurang tepat. Jadi kan kalau ilmu kalam, ilmu filsafat dan lain-lain itu dulu saya rasa hanya pengenalan saja segitu sudah cukup. Tapi kalau sampai semester 4 itu saya rasa sudah melebihi dari kebutuhan yang kita butuhkan. Karena memang dulu kan ekonomi syariah angkatan saya itu angkatan yang kedua. Angkatan kedua atau ketiga lupa saya. Ke Agung, Afif, angkatan ketiga. Jadi memang minim sekali. Cuma terbantukan dengan beliau Ibu Fatma yang kompeten dengan perbankan, terus juga kita dari Himapurdi juga mendesak jurusan untuk mendatangkan dosen luar biasa. Jadi kita kenal dosen DLB ya, dosen luar biasa. Tapi tetap saja kita masih kekurangan. Ya kita potensi kita ya harus kita bangun sendiri deh. Jadi kalau fasilitas kita belum memenuhi ya kita harus gali potensi kita diri sendiri, dan banyak kok media yang kita gunakan banyak kok. Kita bisa membaca buku, terus berbagi sharing dengan teman-teman kampus lain, terus kita bisa bermain langsung kan ke bursa efek juga, kita bisa kalau pengen konsen di bursa efek ya. Terus kita maksimalkan tentunya ya. Paling penting di sini poinnya adalah kita maksimalkan di waktu kita magang. Jadi kebetulan teman-teman dulu kan di waktu magang itu kita maksimalkan, bahkan ada yang magangnya itu 2 bulan 3 bulan, magangnya itu ada 2 bulan 3 bulan di perbankan, magangnya 2 bulan 3 bulan. Jadi ketika ada momen yang diuntungkan ya kita harus maksimalkan, tapi ketika ada fasilitas yang masih kita kurang ya kita gali potensi diri sendiri. Jadi kita harus mencari sendiri, kita mencarikan keluar, kita berbagi sharing sama teman-teman luar. Biasanya sih saya kan karena ketua Himapurdi ya, jadi saya aktif di ekonomi forum FOSAI. Dulu sih ada namanya FOSAI, forum silaturahmi ekonomi Islam, FOSAI. Jadi ada forum itu ya saya aktif dulu dan di FOSAI, dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari sana. Karena banyak stakeholder, jadi banyak orang-orang perbankan yang kita datangi, yang kita silaturahmi. Jadi ada momen-momen tertentu, mungkin 1 minggu 2 minggu sekali kita kunjungan ke sini, karena niatnya memang belajar. Ya tentunya kan excellent ya, mental juara ya yang kita harus siapkan dari sekarang gitu. Jadi kalau adik sekarang masih ada fasilitas yang masih belum terpenuhi, belum mewadai, gunakan
atau maksimalkan waktu-waktu yang diunggulkan, contoh seperti waktu magang atau dosen-dosen yang memang bentuknya dari perbankan. Jadi kalian jangan belajar di dalam kelas saja, tanyakan kan ke beliau, Mbak, Ibu, itu apa untuk funding itu seperti apa sih? Untuk funding di bank syariah itu seperti apa? Untuk lending di bank syariah itu seperti apa? Mudorobahnya itu seperti apa sih? Kan untuk pihak ketiga itu seperti apa? Terus gimana kreditnya gimana? Tanyakan aja semua. Terus kan kita analisa. Nah, ketika kita masuk di dunia perbankan, kita kan nggak minimal kan nggak kaget 100%. Karena kalau kita kaget 100% itu wah jangan, mending riset keluar aja deh. Menurut saya sih. Karena teman saya kalau udah pernah masuk di dunia perbankan dan dengan minim sekali dan dia nggak bertahan lama, 1 bulan 2 bulan sudah resign. Intinya ketika kalian magang nanti di perbankan, di Bank Mandiri, Bank Jatim, BNI dan dimanapun aja, hindari kalian menjadi petugas fotokopi. Seperti itu. Baik, jawaban dari Kak Azam luar biasa sekali. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Kak, buat Kak Azam. Dari Widya Ayu, semester 3. Tadi di awal Kak Azam sempat bilang sarjana ekonomi syariah bisa jadi apa? Sebelum bilang banyak, Kak Azam bilang berat gitu ya. Nah, bisa dibilang berat itu kenapa ya Pak? Iya, saya tadi tuh maksudnya mungkin ini kan bahasa ini ya, bahasa sehari-hari. Maksudnya saya berat itu maksudnya ekonomi syariah jadi apa? Kok kayaknya maksudnya itu maksud saya itu kan kok kayaknya berat sekali seperti itu pertanyaan nih, padahal gampang sekali seperti itu. Bisa apa aja? Karena yang saya jelaskan tadi, sukses itu relatif. Sukses itu relatif. Setiap individu mempunyai tolak ukur masing-masing. Pernah dan banyak saya temui alumni ekonomi syariah, bahkan alumni yang di masa-masa jadul ya. Saya katakan masa-masa jadul, angkatan 2009, 2010, 2011 itu masa-masa jadul. WA tuh kan nggak setenar sekarang, deh. Dulu itu WA di kampus tuh tenarnya baru 2010-an. 2011 itu baru awal-awal kuliah itu masih SMS, mungkin ada dulu sih mungkin BBM ya mungkin. Jadi mohon maaf tadi saya ralat, maksudnya pertanyaannya itu kok sangat berat seperti itu maksud saya itu. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya itu maksudnya kok sangat berat sekali, padahal sukses itu relatif. Sukses itu relatif. Yang mengartikan sarjana ekonomi syariah itu berat, itu saya rasa belum bisa menemukan jati dirinya. Hobinya dia bahkan hobinya dia sendiri bisa jadi belum ditemukan kalau sudah sarjana masih berat seperti itu. Padahal dari hobi itu untuk menghasilkan kebahagiaan itu banyak sekali, bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi uang, jadi atau bisa menambah income dari hobi. Hobi itu dijadikan income sekarang sudah banyak sekali ya. Hobi melukis, lukisannya dijual jadi income. Kayak De Safira juga hobi menulis, tulisannya dilaku di media cetak juga jadi income. Apa aja hobi bisa jadi income sekarang, apalagi medianya sangat luar biasa sekarang ya. Hobi apa aja. Jadi mohon maaf saya ralat sekali tadi karena kan bahasa perkopian ya, mungkin adik-adik mungkin pernah ke rumah saya ya. Rumah saya Wiyung, Babatan, barangkali bisa sharing-sharing. Monggo. Maksudnya kok pertanyaannya kok sangat berat sekali, karena sukses itu relatif banget ya. Dan yang saya temui saat ini lulusan ekonomi syariah itu semuanya saya katakan sukses sih. Sukses menurut versinya mereka masing-masing. Kita tidak bisa disamaratakan sukses karena kita manusia yang heterogen ya. Kita tidak bisa mensamaratakan sukses itu jadi kita tidak bisa dari perbedaan. Makanya dari sukses yang berbeda-beda ini munculnya yaitu rahmatan lil alamin. Jadi saya rasa sukses itu relatif dan semuanya bisa mereka lakukan, asalkan sukses itu tidak kopas dari teman-teman di sekitar kita. Jadi sukses itu jangan perkataannya orang, tapi sukses itu harus versinya kalian sendiri. Jangan takut untuk melakukan sukses versi kalian sendiri. Oke, mohon maaf ya. Terima kasih.
Terima kasih banyak untuk jawaban dari Kak Azam dan juga Kak Safira. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir, dari penyampaian Kak Azam dan juga Kak Safira tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya kesuksesan dalam mencari jati diri dan meraih kesuksesan itu cukup relatif karena tergantung dari tolak ukur masing-masing individu. Dimana dengan memperkuat niat, komitmen, berusaha, dan mengubah mindset diri sendiri, karena kesuksesan tidak melulu hanya soal kecerdasan. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga acara Kongko pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Azam dan Kak Safira karena sudah menyempatkan waktu sharing bareng sama kita semuanya di sini. Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya berpartisipasi di acara virtual Kongko pada hari ini. Sebelum acara diakhiri, kepada semua teman-teman bisa untuk on cam terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Bisa dinyalakan dulu kameranya, kita foto bersama. Dan mohon bantuan untuk tim operator bisa membantu dalam sesi foto kali ini. Sudah siap semuanya? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak buat semuanya. Saya selaku moderator pamit undur diri dan terima kasih dan juga mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.